Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, si Paman Samsul ternyata sering sakit-sakitan akhir-akhir ini. Ada apa begitu kan? Ya, walaupun mereka minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita tunggu saja begitu. Karena pada kenyataannya adalah ketika melihat di MK ya, ada drama-drama apa begitu. Kalau dikaitkan dengan sering sakit-sakitan, oke lah, sebagai manusia pasti ada di situ begitu kan ya. Sering sakit, sering apa dan sebagainya. Ada yang mengatakan, wah ini bisa saja, apakah ini sebuah karma mereka atau bagaimana. Tapi yang jelas mari kita doakan bersama-sama semoga diberikan kesehatan ya. Semoga diberikan kesehatan walafiat. Minta bantuan dan doa kepada saudara, teman-teman dimanapun kita berada. Berbicara terkait dengan adanya di Mahkamah Konstitusi ketika mereka masih bergejolak terkait dengan adanya usia umur atau usia begitu kan ya, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ternyata banyak muncul spekulasi begitu dari para buzzer, banyak yang mengatakan wah MK sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ternyata di akhir statement mereka kena prank ya. Dia menyatakan bahwa boleh ya, walaupun tidak cukup umur ya, yang penting sudah menjabat, pernah menjabat sebagai gubernur atau bupati, bisa mencalonkan sebagai seorang presiden. Lantas bagaimana sekarang? Di akhir-akhir ini ketika sudah diputuskan lalu kemudian diganti atau dipecat dari MK begitu kan ya, diberhentikan dari MK, maka si Paman ini begitu kan ya, si Anwar Usman ini sering sakit-sakitan. Dalam artian katanya ketika ada beberapa persidangan mereka sering sakit dan sebagainya. Apakah ini sebagai bentuk alasan atau bagaimana? Tapi yang jelas kenapa kok sering-sering akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bahwa kenapa kok sakit dan sebagainya. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen. Agak geri sih sebenarnya ya. Yang menyakiti akan tersakiti katanya. Apa jangan-jangan dia sakit katanya. Makanya ngeri loh Pak, kalau sudah senegara mendoakan kejelekan Bapak, Allah akan carikan cara buat dihukumnya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Tapi bagi kami adalah semua orang itu adalah pasti sakit ya, pasti mengalami yang namanya sakit dan sebagainya begitu. Biarlah beliau tahu bagaimana rasa sakit melahirkan anak haram konstitusi. Ini komentar sangat-sangat ngeri hari ini begitu kan ya, dari netizen ini. Jadi bagi kami adalah ya sah saja, mari kita doakan aja begitu kan. Tapi yang terpenting adalah ya akhir-akhir ini banyak yang kemudian nuansa-nuansa politik ya, seperti di Mahkamah Konstitusi ada banyak hal yang kemudian drama-drama yang kemudian dimunculkan kepada publik. Mulai dari si Gibran, mulai dari sidang MK, mulai dari sidang yang lainnya dan sebagainya begitu. Nanti akan drama-drama lagi di MK terkait dengan sengketa ini. Kita tunggu saja bagaimana sengketa yang kemudian dilakukan oleh tim Anies Baswedan dan Ganjar di situ. Mulai udah berjalan skenarionya ya, doa yang terzalimi mulai didengar. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Jutaan pendukung Prabowo tahun 2019 ya, sidang sengketa Pilpres 2019. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah ketika saudara-saudara kita ada yang sakit, mari kita doakan bersama-sama begitu kan ya. Semoga diberi kesehatan ya, kelancaran, kesadaran dan sebagainya begitu kan. Sebagai umat Islam kita harus mendoakan itu ya. Tetapi semua konsekuensi menjadi pemimpin, memberikan keputusan kepada siapapun itu sudah ada ya nilai tersendiri di mata di mata manusia begitu kan ya, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jelek, mereka buruk akan dicatat di situ begitu kan. Santai aja. Bahkan ya Anwar Usman disebut ya sering sakit akhir-akhir ini ya. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen ini. Hakim Konstitusi Anwar Usman disebut sering sakit belakangan ini begitu ya. Hal ini disampaikan juru bicara MK Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi ketika ditanya alasan Anwar tak ikut dapat ya permusyawaratan hakim HRPH ya, yang diputuskan perkara nomor 29 yang amarnya dibacakan pada Rabu. Pak AU begitu kan ya, Pak Anwar Usman ya akhir-akhir ini sering sakit sehingga izin berobat, ujar Eni begitu.
Jadi dari CNN Indonesia belum mendapatkan keterangan langsung dari pihak Anwar secara pribadi maupun perwakilan hingga berita ini ditulis. Ya, kita lihat saja tahun 2023 kemarin begitu ketika diputuskan seorang menjadi wakil presiden atau menjadi presiden, yang penting pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tentu ini menjadi catatan penting begitu kan. Setelah itu si Anwar Osman ini sering sakit-sakitan katanya begitu kan. Apa-apa sakit ya. Jangan-jangan ini akan menghindar dari persidangan apa atau bagaimana, atau ingin merebut lagi menjadi ketua MK ya. Meskipun demikian, berdasarkan pantauan Anwar ya terlihat hadir dalam sidang pleno sejumlah pembacaan putusan yang digelar di MK pada Rabu Kamis ini. Bahkan Anwar Usman menjadi epicentrum perhatian di MK setelah dia dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK terkait keputusan nomor 90. Putusan itu melanggengkan keponakan yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut Pilpres 2024 ya. Semuanya dipreteli. Atas pelanggaran etik berat tersebut, MK memberikan saksi pencopotan Anwar Usman dari kursi ya ketua MK, tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan jadi pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir, dan dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan pilpres, pilek pilkada yang berpotensi benturan kepentingan. Nah, itu kan sudah jelas begitu kan. Artinya mereka apakah mungkin kepikiran ya menjadi ketua MK itu lalu kemudian mungkin di satu sisi tidak digugat, tidak dipecat misalnya, pada kenyataannya adalah konsekuensi begitu kan. Dalam artian bahwa seorang MK itu kan harus netral semua apapun tanpa ada kepentingan maupun kayak ponakan siapapun begitu. Tapi pada kenyataannya si Anwar Usman ini tidak begitu. Justru dia memberikan ya leluasa begitu kepada mereka begitu, memberikan mengabulkan apa yang kemudian tidak sesuai dengan standar kita. Masih kecil, masih belum berpengalaman, tiba-tiba sudah plong begitu kan ya dari aturan-aturan umur atau batas usia menjadi menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Dan sekarang sudah dirubah begitu. Bahkan ini batas akhir waktu pengajuan permohonan PHPU Pileg 2024 adalah Sabtu ya. Sedangkan batas akhir waktu pengajuan permohonan PHPU nanti disengketa itu begitu pada hari tanggal 23 ini. Maka dengan adanya seperti itu, maka saya katakan ya, semua orang itu punya konsekuensi. Siapapun punya konsekuensi. Apapun yang dilakukan punya konsekuensi. Ya, terimalah konsekuensi itu. Nanti ada pengadilan akhirat. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.